dari pariwisata ya, jembatan internasional, mencapai jembatan yang internasional. Nah, menariknya ketika pasar wacana pasar dibaca Zeni ya. Selamat pagi, Bali Cap Macan Channel masih bersama saya Yuda Bantono. Hari ini dalam rubrik seni dan budaya akan membicarakan tentang membidik pasar baru seni rupa di Bali. Memang salah satu indikator penting dalam hiruk pikuk seni rupa, keriuhan seni rupa adalah pasar. Tidak bisa dipungkiri ketika situasi yang serba sulit, anjloknya ekonomi akibat hempaan daripada COVID-19 ini, pasar terkoreksi sangat jatuh, dan bahkan sebelum itu pun sangat jatuh juga. Nah, untuk itu saya sekarang berada di Zen One Gallery yang berada di Tuban, Denpasar, Kabupaten Denpasar, atau dekat jalan menuju airport. Jadi kira-kira ya kalau menuju airport 3 menit aja. Jadi luar biasa galeri baru ini dan menarik karena ini mengindikasikan bahwa pasar sedang jalan. Nah, saya akan berbincang bersama Bung Niko, art dealer yang selama ini berkecimpung banyak di bidang pasar seni rupa, sekaligus owner dari tempat ini, yaitu Zen One Gallery. Akan membicarakan tentang betapa pasar memiliki peranan penting, dan ketika masa sulit ini, ya, masa sulit, saya ulangi lagi, Bung Niko telah melakukan sebuah terobosan-terobosan menarik tentang bagaimana membidik pasar seni rupa baru. Nah, memang membicarakan pasar seni rupa baru, tentu kata baru ini menjadi baru dalam arti tidak baru yang seperti apa namanya, baru hal yang lahir kembali, bukan. Tetapi baru di sini adalah bagaimana upaya atau usaha Bung Niko, ya, kembali lagi upaya Bung Niko menciptakan pasar dan bisa meramaikan pasar di saat situasi susah. Apa kabar, Bung? Baik, terima kasih buat waktunya dan kesempatannya. Ya. Luar biasa, kehormatan buat saya di interview oleh senior saya. Senang sekali kalau saya melihat Bung Niko itu selalu ceria, dan saya berharap cerianya Bung Niko ini juga cerianya pasar seni rupa Indonesia. Nggak usah ngomong Bali lah gitu. Bung, membicarakan tentang pasar, Bung. 5 tahun terakhir ini pasar terkoreksi gimana, Bung? Pasar seni rupa. Kita bicara sebelum COVID, ya, benar sekali yang tadi dibicarakan oleh Mas Yuda, gitu, bahwa sebelum COVID pun sebenarnya pasar sudah sangat terkoreksi dari krisis global, dari persaingan antar perupa yang kita harus apresiasi bahwa semua ini tercipta karena perupanya, senimannya, kreativitas mereka yang berlomba sedemikian makin ketatnya dengan masing-masing memiliki strategi. Tapi yang paling penting adalah bukan tidak tersampaikan, terkoreksi dalam arti kata kurang disatukan kalau menurut saya, Mas Yuda. Ya. Nah, berbicara tentang terkoreksi anjlok atau turunnya, memang krisis global di mana-mana. Indikator utama itu apa, Bung? Indikator utama di luar badan-badan tertentu atau apa tetap demand, permintaan. Yang paling penting ada permintaan dari para penikmat seninya yang bisa kita sebut kolektor ataupun galeri pun membutuhkan itu gitu. Kalau kita bicara suatu badan, jelas auction, badan lelang. Kita bicara badan lelang Indonesia, Asia, dunia istilahnya, karena itu sangat real untuk saat ini. Kita tidak bicara dengan istilahnya kalau dibilang ada orang bermain di pasar lelang atau apa, saya tidak membicarakan itu, tapi real bidding atau real daya beli dari si penikmat seni di lelang itu tetap menjadi suatu acuan kalau saya bilang, real bidding lebih ya. Ya, memang ketika kita membicarakan lelang, jadi kembali lagi 5 tahun terakhir lelang kan juga agak pasang surut mulai itu. Bahkan di beberapa tempat-tempat balai lelang khususnya Indonesia, ya terkoreksi kembali lagi jatuh dan jatuh gitu. Nah, indikasi pasar lelang ini terhadap pasar atau terobosan sebagai art dealer kepada para kolektor itu juga berpengaruh ini ke kolektor muda atau apa? Pengaruh. Banyak sekali orang yang sekarang maksudnya bukan nomor satu kan, tapi
ada yang terlalu mengacu dengan acuan hasil lelang atau, tapi menurut saya itu tidak benar. Ya. Karena begini ya, pada saat suatu badan lelang melakukan 100 karya, auction, jenis karya gitu, kita bisa lihat gitu, karya yang dalam arti kalau disebut turun apresiasinya, daya belinya pada saat itu, ataupun yang tetap bertengger, ataupun yang naik. Menurut saya karya seni itu berlian. Berlian ditaruh di tumpukan barang-barang yang non berlian tetap kelihatan berlian. Itu menurut saya. Nah, kembali lagi ketika membicarakan tentang seperti Bung bilang, ya, yang terkoreksi di 5 tahun terakhir ini old master, realis atau abstrak. Karena beberapa pameran-pameran terakhir ya, yang marah itu selalu kebanyakan realis. Nah, pasar realis apakah terkoreksi sangat kuat di Indonesia ini? Semuanya terkoreksi secara kuat, kalau saya bilang. Tidak bicara realis atau abstrak atau apa. Semua balik lagi ke selera dari penikmat seninya itu, kebutuhan. Jadi kalau saya bilang kemarin sempat memang muncul seperti yang Mas Yuda bilang, oke, era realis atau apa. Saya bilang masih banyak realis-realis yang kuat sekarang. Istilahnya tanpa saya sebutkan namanya pun pemirsa penikmat seni tahu istilahnya masih ada ya. Abstrak yang kuat pun banyak. Kontemporer pun yang bertengger ada. Termasuk old master itu. Jadi kalau saya old master kalau saya bilang tidak ada terkoreksinya. Langsung selalu stabil. Dan bahkan naik. Nah, justru kalau saya boleh memberikan apa istilahnya support untuk semangat untuk para seniman atau apa, bercontohlah pada bagaimana para pendahulu senior kita berkarya sehingga bisa dideklarasikan karyanya bahwa itu adalah masterpiece gitu. Kembali lagi menggrab para kolektor-kolektor baru ya. Seperti kita ketahui bahwa hadirnya Balai Lelang tidak bisa dipungkiri menjadi magnet yang kuat terhadap kolektor-kolektor baru ya. Itu menjadi isu penting, menjadi atraksi penting orang untuk memahami tentang pasar bahwa ini yang lagi dicari. Nah, kira-kira menurut Anda, Bung, menggrab kolektor baru itu gimana? Selain dari Balai Lelang tadi. Art Fair nomor 1. Art Fair. Sangat menarik beberapa art fair di Jakarta yang kebetulan berapa kali saya ikut juga. Di situ kita bisa melihat dan istilahnya bisa berkenalan langsung, acara-acara yang skupnya seperti art fair maksud saya itu satu ya, bagus sekali untuk menggrab itu. Kedua ya, kita contoh saya sebagai art dealer atau sebagai galeri, kita memprovide informasi yang diperlukan dalam arti kesehariannya, entah dari website kita, entah dari jejaring sosial kita buat sesuatu menjadi edukatif dan atraktif. Karena apa? Karena para penikmat baru yang tentunya udah nggak gaptek, istilahnya mereka full teknologi, mungkin pada saat santai mereka buka handphone, mereka search, mereka lihat, mereka belajar. Saya rasa itu akan menjadi ketertarikan penting, kita memanfaatkan era digital untuk saat ini. Jadi memang seni rupa itu tidak lepas dari kemasyarakatan, kemudian sosialisasi bagaimana karya itu nyampe kepada masyarakat, juga bahwa pasar ini bisa menjadi sesuatu yang menarik bila diimbangi oleh isu-isu yang saat itu muncul. Nah, ketika redupnya isu ini, kita berbicara tentang isu ya. Ada beberapa kebangkitan yang pasang surut. Nah, kita berbicara infrastruktur seni rupa, Bung. Nah, menurut Anda, kita ngomong Bali aja dulu lah. Anda sebagai dealer dan berada di Bali, stay di Bali. Ini gimana itu infrastruktur seni rupa ini? Fragile atau bagaimana? Kalau fragile tidak. Nah, di sini kita lebih kuat. Saya lihat malah kebersamaan lebih oke. Tapi tidak tertata, tidak tertanam, tidak terfokus dan tidak teratur. Nah, ketika membicarakan tadi infrastruktur ya. Nah, kalau kita melihat, misalnya kita lempar jauh lah ke New York ya. Bagaimana bisnis properti dengan bisnis karya seni ya, seni rupa khususnya, itu bisa menjadi berbarengan sehingga wacana pasar wacana itu sesuatu yang sinergis. Nah, Anda melihat nggak perkembangan properti, pariwisata atau perhotelan khususnya di Bali ini dengan hiruk pikuk tourism industry ini memiliki implikasi positif terhadap pasar, Bung? Sebenarnya dari 10 tahun yang lalu ya saya lihat saya pelajarin itu sebenarnya di Bali itu semua institusi itu sudah mendukung sebenarnya ya Pak ya. Cuman mungkin tidak ada
bukan peraturan, dalam arti tidak ada area yang jelas, hanya sekedar cooperation antara galeri dengan hotel, galeri dengan badan pemerintahan, galeri dengan pengusaha atau dengan mall gitu. Tapi terus menggeliat, dalam arti turun naik, kadang 1 tahun ada 10 acara, kadang nggak ada gitu. Itu yang saya bilang konstannya tidak ada suatu pencapaian target jadinya. Tapi kalau saya bilang pulau ini sangat spesial. Dalam arti kalau kita kalau kita mau kolaborasi dengan hotel, kalau kita membawa sesuatu yang memang sangat menarik, walaupun kebanyakan GM hotel di Bali adalah orang outsider, dalam arti foreigner, dalam arti orang luar gitu, mereka appreciate. Dan saya sudah melakukan itu beberapa kali. Oke. Ya, kalau melihat sebagai pembanding, beberapa tahun terakhir Jakarta marak, mall-mall dan beberapa taruhlah ruko juga itu full banyak event dan itu memang secara signifikan menggeliatkan pasar gitu loh. Artinya para eksekutif muda yang awalnya dia berpikir tentang sebuah nilai, ya kembali lagi nilai, mereka berinvestasi. Ini adalah barang yang memiliki investasi tinggi, tetapi lagi-lagi mereka luput dalam bidikan pasar gitu. Anda mencermati itu gimana? Nah, di sini peran kalau bisa kita bicara bahwa personal si kolektor muda ini tidak berhubungan dengan siapapun, dalam arti dia harus jalan sendiri, dalam arti tidak konsultasi dengan galeri atau dengan art dealer ataupun dengan kenalannya sesama kolektor muda yang sudah duluan. Kita bicara dia independen. Mungkin istilahnya kalau misalkan salah bidik, ya nggak ada sih, suatu barang seni pasti bernilai, bervalue ya, cuman mungkin kurang laris untuk saat ini. Contohnya, di situ kalau saya lihat itu berbalik dari keinginan si kolektor mudanya ini, dia ingin mengkoleksi yang seperti apa, kedepannya mau seperti apa, hanya untuk membeli itu santi menjual atau memang menata koleksinya. Berbeda dengan seorang kolektor muda ataupun ya istilah eksekutif muda atau apa yang istilahnya berbicara, mempunyai sparring partner dalam mengkoleksi, ya entah galeri, entah temannya, entah art dealer atau whatever gitu. Nah di situ peran penting kalau saya bilang dari art dealer, galeri atau institusi di luar dirinya yang harus mempunyai knowledge, istilahnya nomor satu. Kedua memang mereferensikan seperti yang dia mau dan dibandingkan lurus real. Bahwa karya ini nilainya ini saat ini, karya ini sekarang di sini loh posisinya gitu. Sehingga kan pada saat dia mengoleksi si A seniman, kira-kira 1 tahun 2 tahun ternyata si A berprestasi bagus, permintaan makin banyak, harga naik, kan dia ikut seneng. Tidak kapok. Betul. Nah, itu yang saya rasa belum tertata untuk saat ini. Betul. Terus kira-kira upaya itu siapa yang harus melakukan? Semua pihak. Semua pihak. Nggak bisa sendirian, hanya galeri yang fight, art dealer yang fight. Nah, ini balik lagi adalah nomor satu tetap si pencipta seninya, yaitu senimannya. Bagaimana dia menghasilkan karya yang memang dahsyat dan bikin bergetar orang gitu. Bergetar orang dan memiliki nilai kejut dan orang tertarik untuk membeli. Nah, kembali kepada koreksi pasar tadi. Nah, kita berbicara di sini ya. Situasi saat ini sedang susah ya. Ada banyak pilihan-pilihan. Tentu ketika karya seni menjadi sebuah kebutuhan tersier, ya, di atas kebutuhan pokok. Artinya ketika kebutuhan pokok tercukupi, baru orang berpikir terhadap kebutuhan tersier. Kecuali yang orang memiliki mindset bahwa aku membeli karya untuk investasi kok. Ya. Orang tidak bisa plesir, tidak bisa pergi, tapi dia memiliki budget khusus untuk bepergian. Nah, ketika budgetnya ini misalnya, oke, sekarang aku harus tarik ini menjadi sesuatu benda seni, menjadi karya seni yang aku di samping estetis atau keindahan nyaman aku lihat, aku mau menginvestasi karya ini. Nah, Anda melihat peluang ini nggak di saat situasi susah ini? Saya malah melihat ada peluang untuk ke situ. Nomor satu, di waktu seperti sekarang ini kita bisa mengedukasi, men-share informasi edukatif dan menarik lebih banyak. Karena apa? Kegiatan mereka sedang berkurang. Justru dengan kita provide, ya kalau bisa dibilang sekarang secara online gitu, mereka kan lebih membaca untuk saat ini, mempunyai waktu dan memikirkan. Tapi nomor satu yang paling penting adalah kita harus menghadirkan sesuatu yang mereka suka dulu.
Karena tidak mungkin kita istilahnya, kalau saya sebagai misalkan saya pengusaha muda sukses istilahnya, saya akan membeli karya yang saya senang. Pertama saya senang, kedua baru istilahnya kalau saya mikir untuk investment ya saya harus bertanya-tanya ke orang, wih saya senang karya ini, bagus gak untuk investasi? Jadi nggak ngikutin pendapat orang ya. Begitu hati senang, touch, Anda melihat bahwa itu suka, Anda beli gitu. Itu yang paling benar. Itu yang paling benar. Iya, iya. Itu yang paling benar. Betul. Nah, kita di dunia seni sangat membutuhkan orang-orang seperti itu. Alhasil kalau seandainya kita ngekor, ternyata ini kita dibohongi. Betul. Karya jatuh, akhirnya dia tidak menikmati lagi. Iya. Akhirnya pada saat terkoreksi kekecewaan. Nah, Iya. kembali nih Bung, ini ada banyak eksekutif muda ini. Taruhlah dia boleh dikata, kemarin aja saya dalam perbincangan tentang sepeda, gila, harga sepeda itu 400 juta, Iya. bahkan lebih dari 400 juta, dan itu kebeli, gitu loh. Artinya apa? Di saat boom sepeda ini, ya, orang tidak berpikir kok tentang situasi susah, ternyata ada uang kok. Nah, ketika kembali lagi ya, saya ingin membicarakan kehadiran dari karya seni rupa. Nah, inginnya ya, mimpinya ada boom lagi karya seni rupa di Indonesia, khususnya di Bali yang menjadi salah satu peta kuat seni rupa Indonesia di samping Bandung, Jakarta dan Yogyakarta tentu. Gimana Bung menurut Anda? Yaitu sepeda, kendaraan atau benda lainnya istilahnya, kalau orang berani membeli ya udah jelas karena mereka di luar itu suka, tapi lebih ke tren atau eksklusif. Saya rasa karya seni juga tidak kalah nilainya dengan mereka itu loh. Betul. Siapa yang punya karya ini? Teman saya loh seorang. Iya. Sama seperti, nah, sedangkan kalau sepeda bisa 10 atau 20 orang punya loh. Iya. Jadi bagaimana Anda menciptakan tren baru ya? Seperti tadi contoh keinginan-keinginan, jadi bahwa ada boom lagi sehingga boom pasar lagi itu kembali hadir sehingga tren ini bisa dinikmati. Dan saya sangat setuju ketika para artinya eksekutif muda, kemudian para orang-orang yang selama ini di kantoran sibuk itu punya waktu luang untuk melihat karya. Secara virtual menikmati karya itu ngefek nggak, Bu? Banget. Oke. Saya rasa untuk saat sekarang ini ya, menurut pengalaman saya sejak dari COVID sampai sekarang sangat efektif. Jadi Anda optimis dengan situasi sangat efektif. Justru sekarang ini kesempatan untuk share sesuatu yang memang educate, menarik, saya bilang, dan bertanggung jawab. Saat ini yang tepat untuk men-share, karena mereka mempunyai waktu lebih banyak untuk membaca. Even relax, dalam pelaksanaan membicarakan pasar secara edukatif itu tidak mudah. Betul. Jadi artinya dari jaringan-jaringan tadi ya, itu menjadi sesuatu yang langsung menuju kepada sasaran. Nah, sekarang pentingnya ya, kembali ketika bicara wacana pasar dan pasar wacana, orang-orang stok sekelas kembali hadir nih, para kolektor besar yang berpengaruh ini ya, untuk membicarakan, menghadirkan kembali mungkin secara keluar dari frame-frame yang selama ini hadir di balai lelang, untuk menghadirkan bahwa di saat mungkin secara virtual tadi yang kita sebut pameran virtual dan sebagainya. Saya akan bertanya tentang Zen One Gallery ini. Ya, berat Zen One. Nah, ini Zen One Gallery kapan ini berdiri? Kalau Zen Gallery ini saya meresmikan 7 Maret 2020 kemarin. Iya. Jadi masih hitungan tahun ini ya? Baby lah, Galeri Zen One ini baby. Baby, tapi babynya besar. Masih baby untuk galeri ini. Cuman orangnya aja yang udah tua. Terus, nah program untuk saat ini karena COVID ya, sebenarnya kita sendiri harusnya 2 bulan kemarin sudah berpameran di Jakarta di suatu art fair seperti yang saya bilang. Kenapa art fair itu sangat menarik karena sebagai galeri baru ini, walaupun istilahnya saya sudah 14 tahun kira-kira ya di dunia seni ini ya, dengan didikan kerja di galeri mulai dari art shop, mulai ke galeri yang sangat bagus, mulai menjalankan galeri. Pengalaman itu saya wujudkanlah di Galeri Zen One ini. Dan sebagai baby kita harus sadar bahwa langkah-langkah yang kita perlukan adalah kita harus membuka diri, mencari. Dalam arti mencari ya hubungan baru,
mempertahankan hubungan yang lama. Makanya saya decide kemarin harusnya kita ikut suatu art fair di Jakarta gitu, tapi karena COVID tidak bisa. Dibatalkan. Tapi saya tidak stop. Buat saya malah ingin menjadi bagian dari situasi COVID-19 ini. Dan saya akan membuat pameran untuk sementara ini secara virtual dan di sini. Jadi virtual dan sini. orang juga bisa datang. Betul. Oke, tanggal berapa itu? Kira-kira bulan apa itu? Bulan September kira-kira. Oh, bulan September. Saya akan memamerkan, mengikuti protokol-protokol prosedur yang ada. Mungkin tidak cuma saya yang punya keinginan seperti ini, mungkin ada juga yang sudah melakukan. Minimal dalam arti saya pun ikut memberikan kontribusi bahwa kita tidak harus stop. Kita tidak harus nyerah di masa seperti ini, di masa yang kita bisa bilang mau era baru, masa COVID, apa kita tidak bisa nyerah. Kita harus jalan. Iya. Nah, baik, untuk satu hal Bung yang saya senang sekali dengan bagaimana Zen ya justru memanfaatkan COVID ini. Ketika memanfaatkan COVID situasi ini, seni rupa bangkit. Ya. Jadi, oke, seperti orang yang berlayar ya. Tidak melihat badai, nelayan berlayar, tidak melihat cuaca, tapi ada usaha lah. Ya. Setidak-tidaknya melempar kail, memasang apa namanya bubu, ya. Tidak mendekati badainya. Tidak mendekati badainya, tapi mendapatkan ikan. Nah, kira-kira Bung, asumsi itu ya, dengan pasar yang silent tadi, para eksekutif yang diam di rumah, Anda bidik, bagaimana Anda membidik itu sebagai ini? Balik lagi ke kunci utamanya, yaitu adalah apa yang kita bawa, apa yang kita present. Dalam arti, oke, kalau kemarin-kemarin di masa yang lagi boom, kita menghadirkan istilahnya sesuatu yang baru emerging ataupun baru potensial, istilahnya baru potensial, dilirik dengan baik. Tapi untuk saat ini mungkin kita harus menghadirkan sesuatu yang memang langsung, paketan itu langsung perupa yang mempunyai karya yang istilahnya bertanggung jawab. Menghadirkan sesuatu yang spesial. Dalam arti kata spesial, mungkin saya kembalikan lagi ke perupanya itu sendiri gitu. Apa yang dia suguhkan? Kita galeri sebagai penyembatan. Kedua, kita maksimalkan dengan katalog online, jejaring sosial, semuanya diaktifkan, digerakkan, dan istilahnya di tag atau apa. Kita mempunyai tim khusus untuk menyebarkan itu, untuk sharing gitu. Dan jangan lupa juga feedback. Kita harus menerima feedback, kekurangan kita apa untuk belajar ke event berikutnya ataupun pergerakan berikutnya. Untuk mengeducate para kolektor-kolektor baru itu gimana, Bu? Misalnya dengan betul. Ini yang lagi rame ini kan marah ini webinar misalnya. Ada nggak terbersit ide itu mendatangkan sekelas Pak Edi Sutriyono atau para Jangkuto, misalnya orang-orang terdekat Anda yang selama ini menjadi sparring partner dalam pemikiran, terus kemudian membuat sebuah forum khusus secara online, bagaimana pentingnya memiliki karya seni misalnya? Ada rencana untuk itu. Tapi yang sekarang yang di depan mata yang kita akan lakukan adalah, saya belum mengumpulkan orang-orang itu, tapi saya mencoba melibatkan beberapa orang untuk event ke depan saya ini ke depan. Segera saya akan rilis di Instagram, di YouTube. Bagaimana mereka terlibat, bagaimana saya yang bukan di porsinya untuk memberikan suatu edukasi art dengan benar, tapi saya gendeng orang-orang ini. Saya tadi mengambil contoh. Satu hal Bung, ketika ada statement bahwa di pameran lukisan, di pembukaan itu saja orang yang datang, seniman, ya teman-teman seniman, dan kalaupun di Bali beruntung karena ada wisatawan, ada orang baru datang. Jadi wajah-wajah baru, misalnya yang society baru, seni rupa ini jarang lagi muncul. Artinya bagaimana melibatkan mereka bahwa itu sebagai indikator bahwa pasar itu sedang bergeliat dengan munculnya orang-orang baru. Nah, Anda punya nggak upaya ini ya, menggrab mereka untuk hadir, untuk terutama satu case untuk exhibition yang akan datang? Saya sudah melakukannya pada saat pembukaan galeri kemarin. Saya pembukaan galeri 7 Maret itu sudah masuk masa COVID. Tapi belum seketat sekarang aturannya, orang masih bisa terbang apa. Nah, kita yakinkan mereka untuk mengunjungi pameran kita bukan cuma sekedar grand opening. Ya mungkin kita harus lebih ekstra mengajaknya, mungkin seperti kalau diperlukan istilahnya kita mengundang istilahnya akomodasi
kita tawarkan, kita reference lah. Istilahnya kalau kita tidak mampu, kita reference, Pak, kalau datang ke sini akan mendapatkan diskon di sini. Kita sudah hubungi bekerja sama dengan hotel ini. Kalau Pak nginap di sini, contoh seperti itu. Sesuatu yang istilahnya mereka akan meluangkan waktunya, weekend, Sabtu, Minggu gitu. Oke, kita kunjungin pameran. Dan waktu itu lebih dari 5 orang yang datang, yang saya ini istilahnya. Waktu 7 Maret itu saya grand opening. Jadi pameran seni rupa dengan program wisata itu menjadi sesuatu yang atraktif bersama. Nah, Bung, kalau kita melihat ya, artinya sejauh apa sih selama ini? Kalau balik saya harus ngomong infrastruktur. Ini ada pameran Art Bali di Nusa Dua, ya. Itu udah keren, itu lumayan keren. Sudah bicara isu, naik, bicara tentang orang berkunjung, oke. Nah, ini biasanya ya, kalau saya ngelihat ketika pengalaman saya pribadi di Art Basel begitu ada event, itu galeri-galeri yang ada di Basel itu membuka diri dan itu mendapatkan dampak. Nah, seberapa kira-kira pemikiran Anda sama ketika ada event besar yang ada di Bali khususnya, itu galeri yang lain juga menyambut dengan sebuah antusiasme dan itu menggairahkan pasar. Bali sampai saat ini belum ada event seperti itu. Dan kita galeri tentunya sangat merindukan itu. Gitu. Ingin sekali seperti di Basel, acara contoh di manalah istilahnya Art Bali, di mana dampaknya ke semuanya. Tapi mungkin bukan salah organizer Art Balinya itu sendiri. Kalau saya bilang mereka sudah sangat luar biasa. Justru infrastruktur di Balinya ini, relation antara sesama galeri, kebersatuan pihak ini mungkin menghadap ke pemerintahan atau apa. Ya mungkin di atasannya yang kita harus pendekatan kuat ke level yang atasnya untuk bisa bukan akomodasi tapi gimana caranya merangkum suatu rangkaian event yang kena dampaknya semua. Betul. Jadi event itu sesuatu yang difikirkan bukan hanya pada satu bicara tentang event seni rupa, tapi bagaimana dari seni rupa itu berdampak terhadap yang lain, khususnya pariwisata di sini yang menjadi sebuah tulang punggung ekonomi yang bisa diharapkan menjadi sebuah simultan gitu. Nah, kembali lagi, Anda tinggal nih di daerah Jimbaran atau Tuban ya. Artinya ini yang daerah di luar pembicaraan seni rupa. Ketika orang hadir ke Bali selalu bicara Ubud, Sanur, kemudian ini dampak Kuta atau Tuban ini airport. Kemudian Kuta yang hiruk pikuknya di luar pembicaraan peta seni rupa, artinya Anda menghadirkan Zen One di sini ini, optimisme Anda apa, Bung, yang Anda bangun di sini? Untuk saya suatu tempat akan dikunjungi bila tempat kita itu menarik. Nomor 2, apa yang kita present istilahnya bikin greget orang untuk mengunjungi, datang ke kita dan melihat. Saya masih percaya itu. Dalam arti kata kalau kita tinggal di daerah yang bisa disebut Ubud ataupun Sanur, tapi yang istilahnya kita tidak bisa bertanggung jawab dan ruangan kita tidak menarik untuk dikunjungi juga untuk apa? Di situ saya coba istilahnya meneruskan, karena sebelum jadi galeri ini saya sudah ada di sini 6 tahun. Waktu itu dengan camp office biasa yang hanya saya hias lukisan, dan itu berjalan dan menjadi impression bagi apa namanya, penikmat atau pemburu karya untuk datang kepada Anda. Betul. Artinya Anda membangun relationship di luar daripada galeri, tatanan galeri itu. Nah, ini menarik, Bung. Kalau seandainya boleh saya harus bicara, Bung, ya, tentang seni rupa saat ini ya. Nah, saat ini kembali lagi saat ini semua betul-betul kolaps gitu loh. Kolaps artinya sudah memang betul-betul ngapain ngomongin lukisan, ngomongin buat makan aja susah. Dan gitu sampai pada tataran seperti itu. Ini kita ngomong kategori tanda kutip kolaps. Nah, optimisme Anda itu saya suka. Jadi betul-betul Anda menjaring para kolektor-kolektor baru ya. Itu sudah menunjukkan keberhasilan atau ada bukti, Bu? Bukti ya, artinya ada satu ini, ada 2 ini yang mereka awalnya tidak pernah membeli karya, akhirnya membeli gitu. Di sejak saya buka galeri Zen One ini yang saya bikin bisa dibilang masa COVID atau apa ya, mungkin teman-teman seniman juga beberapa
bisa bercerita langsung juga ya. Saya masih melakukan trading. Saya masih menjembatani karya seni dengan penikmat seni. Baik itu istilahnya kolektor yang mencari karya yang old master ataupun mencari karya-karya yang baru yang mendukung pergerakan event saya ke depan. Puji Tuhan sampai bulan ini kita masih mendapat apresiasi dari ini. Dan pada saat grand opening pun kita mendapatkan klien baru waktu itu yang belum pernah membeli, istilahnya pertama kali, dan dia langsung beli pada saat pameran itu gitu. Kalau boleh diceritakan kesulitan apa yang Anda hadapi dengan kolektor-kolektor baru? Menjelaskan ulang. Ya, tapi sangat realistis. Ya, realistis. Balik lagi semuanya adalah keindahan. Istilahnya keindahan. Ketika dia banyak bertanya kan namanya konsumen harus tahu. Dari fisik, visual, kasat mata dia cuma melihat ini saya suka. Entah itu warnanya dulu yang dia suka, entah itu bentuknya dulu. Nggak melihat ini senimannya siapa. Betul, waktu itu belum. Istilahnya dia tanya kenapa baru kita jelaskan dengan baik istilahnya. Dan bisa kita pertanggungjawabkan dan sampai akhirnya dia mengkoleksi. Ya, artinya dari orang-orang baru, dari kolektor-kolektor baru, kemudian yang awalnya tidak mengenal itu pasar, ya artinya tidak tersentuh oleh pasar. Akhirnya Anda bisa grab mereka dan akhirnya dia kemudian tertarik kepada seni rupa. Nah, yang menjadi hal sangat susah Anda sudah lakukan. Nah, kira-kira ini kembali lagi kira-kira. Ketika opening nanti bulan September untuk proyek yang akan datang Anda memamerkan siapa? Seniman Sanur. Nah, kemudian di situ target Anda apa dalam pameran? Ini setelah pembukaan baru kali ini kedua kedua. Targetnya nomor 1 bukan sekedar publikasi sih, tapi yang itu saya bilang kita galeri ini ingin menjadi bagian melakukan tatanan sesuai aturan COVID dan kita membuat suatu pameran. Ini bisa menjadi role model untuk galeri-galeri yang lain. Ataupun istilahnya keberanian dari teman-teman yang lain juga bahwa kita bisa melakukan ini gitu. Nomor 1. Nomor 2 istilahnya saya balik lagi ke poin yang tadi Mas Yuda tanyakan gitu. Untuk saya ini kesempatan orang membaca lebih, orang melihat lebih. Saya ingin menghadirkan sesuatu yang menarik, edukatif, atraktif istilahnya, dan bisa orang bisa menikmati pameran saya di masa yang sulit ini. Orang justru bisa lebih menikmati apa yang saya present. Makanya saya mau buat September ini. Jadi September ini salah satu model juga bagi Anda bagaimana Anda menghadirkan orang-orang baru, bagaimana membuktikan bahwa bidian Anda menghadirkan mereka kembali untuk menikmati karya, plus inilah pasar situasi sulit yang Anda gunakan. Saya potong sedikit semuanya juga istilahnya akhirnya kembali lagi kepada perupanya. Apa yang dia tetap saya garis bawahi adalah istilahnya pelukis perupa ini, hal yang paling penting adalah kebrilianan mereka dalam menghadirkan suatu karya. Nomor 2, kemudahan yang kita dapat adalah kolektor-kolektor muda ini rajin browsing. Kita baru cerita, dia udah browsing ABCD. Jadi siapa senimannya ini? Siapa ini? Namanya siapa? Langsung di browsing. Saya berharap kembali lagi bahwa bagaimana Zen One Gallery tidak hanya menyediakan karya, tetapi memberikan informasi, menyampaikan edukatif. Yang lebih terpenting lagi bagaimana seni rupa hadir di depan publiknya. Ini kembali lagi publik baru. Ketika publik baru ini yakin, percaya, dan ini menjadi sebuah kebutuhan di luar tren tadi, bahwa seni rupa mengikuti tren selamanya. Jadi selamanya tren seni rupa ini. Nah, ini yang pertanyaan terakhir. Ini terakhir. Bung, terakhir saya ini hal-hal yang ini maraknya penjualan di luar seni rupa. Tolong dong beli barangku ini, beli harga corona. Jual mobil harga corona. Ini harga corona. Jual properti pun harga corona. Nah, istilah corona ini ada nggak di seni rupa ini? Sebagai bercandaan, sebagai kelakar tentunya ada ya. Tentu saya tidak munafik, tentunya ada istilahnya beberapa klien yang istilahnya walaupun sekedar bercanda istilahnya ada gak harga corona. Tapi saya harus yakinkan ke semua pihak bahwa jangan sampai istilahnya karya seni ini ikut terkorona Karena buat saya karya seni ini berlian, sampai kapan berlian? Ya mungkin
kunci satu-satunya supaya tidak terkorona ya pihak-pihak yang di luar seniman ataupun senimannya seniman sih saya coret, pihak-pihak di luar seniman, dealer, galeri, istilahnya mau kita sebut apa yang melakukan penjualan ya, Buya mengalah sedikit saja. Iya. Persennya mengalah sedikit. Baik pemirsa, tidak terkorona. Bali Cap Macan Channel. Jadi menarik hari ini saya berbicara dengan Bung Niko, pemilik Zen One Gallery, berbicara tentang pasar baru. Situasi yang serba susah, situasi yang serba pelik, kemudian situasi yang mengharuskan Zen One Gallery dan Bung Niko sebagai ownernya, art dealer, untuk menciptakan kembali bahwa ketika pasar seni rupa mulai redup, menciptakan bahwa event, menciptakan exhibition yang tentang kesemuanya itu berhadapan dengan publik penikmat seni rupa yang baru. Tidak mudah tentunya menggrab mereka hadir di tempat ini. Berbagai macam langkah atau strategi secara virtual dilakukan, dan ini adalah sebuah momen yang cukup tepat, cukup waktunya, di mana banyak para eksekutif muda pada saat ini sedang duduk, tidak lagi sibuk di kantor untuk ada di rumah, dan lebih banyak untuk menikmati dan menyaksikan bagaimana perkembangan karya-karya seni rupa Indonesia khususnya. Dan ini menjadi sebuah momentum tentunya dalam membuka pasar baru yang awalnya hanya itu saja yang hadir dalam penikmat seni rupa, dan akhirnya kita lihat September mendatang Bung Niko dengan galerinya akan menghadirkan exhibition dengan protokol kesehatan yang tentunya ini akan menggrab, membuktikan bahwa yang namanya pasar baru akan diciptakan. Saya suka dengan Bung Niko dengan optimismenya bahwa pasar baru seni rupa Indonesia khususnya di Bali akan terus bangkit dan bangkit. Terima kasih, sampai jumpa di Bali Channel Cap Macan di acara rubrik Seni dan Budaya mendatang. Makasih Bung. Terima kasih.